Salam kenal sahabat sehat, saya Ruth Helena Girsang dari Program Studi Pendidikan Profesi Dietitian Gizi Fema IPB University. Kali ini saya akan membahas tentang satu topik yang mungkin sering sahabat temui dan rasakan dalam keseharian, yaitu emotional eating. Nah, yuk simak apa itu emotional eating dan bagaimana cara mengatasinya agar sahabat terhindar dari obesitas atau kegemukan. Sebelum saya mulai, jangan lupa like, subscribe, share, komen ya, agar lebih semangat dan bermanfaat. Sahabat sehat, familiar dengan gambar ini? Dan sahabat sehat, apakah pernah merasa ingin makan makanan yang manis atau asin karena lagi penat ngerjain tugas atau pekerjaan? Atau saat ini kamu sedang berusaha menurunkan berat badan, tapi gagal terus karena rasanya ingin makan terus, apalagi kalau merasa stres. Mungkin kamu sedang mengalami emotional eating. Sebelum membahas emotional eating, kita bahas dulu tentang obesitas atau kegemukan sebagai dampak dari emotional eating yang tidak dikelola. Nah, obesitas atau kegemukan sendiri adalah suatu keadaan di mana seseorang itu memiliki lemak tubuh yang berlebih. Biasanya indeks massa tubuhnya itu lebih dari 27 kg per meter kuadrat. Nah, pola makan yang kurang sehat dan kurang aktivitas fisik itu biasanya menjadi faktor yang selalu dikaitkan dengan terjadinya obesitas atau kegemukan. Namun, ada satu faktor nih yang sering dilupakan, yaitu emotional eating. Emotional eating terjadi ketika seseorang itu cenderung mengonsumsi makanan secara berlebihan sebagai respon ketika mengalami stres atau emosi negatif seperti sedih, cemas. Jadi bukan karena lapar. Dan responnya tuh bisa bermacam-macam, mulai dari makan cemilan sepanjang hari atau makan banyak dalam satu waktu, padahal mungkin kamu nggak merasakan lapar sama sekali. Tapi kamu ingin makan sesuatu karena itu bisa menenangkan kamu. Lantas, apa kaitannya emotional eating dengan obesitas? Nah, penelitian menunjukkan individu yang sering mengalami emotional eating itu lebih cenderung memiliki berat badan yang berlebih dibandingkan mereka yang tidak. Dalam kondisi tertekan, itu biasanya tubuh akan melepaskan beberapa hormon stres. Dalam jangka pendek, itu tubuh akan melepaskan hormon epinefrin yang dapat menurunkan nafsu makan. Namun, apabila terus berlangsung, kondisi stres akan mendorong tubuh melepaskan hormon kortisol yang dapat meningkatkan nafsu makan. Tidak jarang, seseorang menjadikan makanan sebagai pelarian, entah itu makan berlebihan atau mengkonsumsi makanan yang tinggi energi, tinggi gula, tinggi lemak, dan kemudian merasa bersalah setelah makan yang berlebihan. Hal ini akan memperburuk emosi dan berlanjut menjadi sebuah lingkaran setan yang dapat menyebabkan seseorang mengalami kenaikan berat badan, atau kalau yang lagi dia sedang menurunkan berat badan, jadi gagal tuh penurunan berat badannya. Nah, jadi bagaimana memutus siklus emotional eating tersebut supaya sahabat sehat terhindar dari obesitas? Ada dua cara yang dapat sahabat sehat lakukan. Yang pertama, kenali apa yang menjadi pemicunya. Sahabat sehat tidak dapat mengatasi kebiasaan emotional eating jika tidak mengetahui kapan dan apa yang memicu timbulnya kondisi tersebut, dan apa yang sahabat makan sebagai comfort food. Mungkin emotional eating itu muncul ketika sahabat sedang dikejar deadline tugas atau pekerjaan, terus akhirnya jadi stres. Kemudian ingin makan fast food sebagai responnya. Nah, mengetahui hal ini akan membantu sahabat sehat untuk mengenal pola makan dan menyusun strategi yang tepat untuk mengatasinya. 2. Mulai terapkan kebiasaan sehat. Terapkan kebiasaan mindful eating dan hindari gangguan seperti menonton TV atau mungkin bermain handphone ketika sedang makan. Hal ini akan membantu kamu untuk mengenali perbedaan rasa lapar karena respon alami tubuh atau karena respon emosi. Selain itu, karena emotional eating biasanya memicu keinginan untuk mengonsumsi makanan yang tinggi gula, tinggi lemak, tinggi energi sebagai comfort food, maka kamu bisa ganti dengan makanan yang lebih sehat, seperti misalnya sayuran, atau mungkin buah-buahan, kacang-kacangan, protein rendah lemak, atau juga bisa lemak yang sehat. Kamu juga bisa menambahkan olahraga ke dalam rutinitas kamu nih, untuk membangun kebiasaan sehat. Sahabat sehat, semoga penjelasan tadi menambah pengetahuan mengenai emotional eating yang mungkin sering sahabat alami dan bagaimana mengatasinya.
Mengatasinya itu merupakan salah satu kunci untuk mencegah terjadinya obesitas atau kegemukan di kemudian hari. Dan mengatasi emotional eating itu butuh proses. Dan jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan ahli, salah satunya ahli gizi, jika sahabat butuh bantuan dalam membuat strategi yang sesuai dengan kondisi personal. Sahabat sehat juga dapat berbagi inspirasi di kolom komentar tentang tips sukses sahabat dalam mengatasi emotional eating. Siapa tahu ada sahabat sehat lainnya yang terinspirasi nih. Sahabat sehat, sekian informasi dan tips dari saya. Agar lebih bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe ya. Dan klik juga tanda lonceng agar sahabat selalu update dengan tayangan terbaru kami di channel YouTube Lini Sehat. Terima kasih, salam sehat, dan sampai jumpa.